Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran, dan perkataan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang yang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus naik ke gunung untuk berdoa semalam-malaman kepada Allah. Setelah itu ia memilih 12 murid yang kelak menjadi rasul. Kemudian banyak orang datang kepadanya untuk mendengarkan sabda dan disembuhkan dari segala penyakit. Saudaraku seiman dalam Kristus, ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama adalah Yesus memulai dengan doa. Sebelum mengambil keputusan besar, Yesus terlebih dahulu berdoa semalaman. Ini mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah sumber kekuatan dan terang dalam hidup. Kadang kita sering terburu-buru mengambil keputusan hanya dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal Yesus memberi teladan. Libatkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua adalah Yesus memilih murid-murid biasa. Rasul-rasul yang dipilih Yesus bukan orang-orang hebat menurut ukuran dunia. Ada nelayan, pemungut cukai, bahkan orang yang kelak mengkhianatinya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah memakai siapa saja, termasuk kita yang sederhana dan penuh keterbatasan. Tuhan tidak menilai dari kemampuan semata, tetapi dari kesiapan hati untuk dipanggil dan diutus Tuhan. Yang ketiga adalah Yesus hadir membawa kesembuhan dan kasih. Banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Mereka mendengarkan pengajarannya dan merasakan kuasa yang menyembuhkan. Kehadiran Yesus membawa harapan baru. Hal ini menjadi panggilan bagi kita juga. Kehadiran kita seharusnya membawa damai, penghiburan, dan semangat bagi sesama yang kita temui. Saudaraku seiman dalam Kristus, pesan untuk kita semua dari Injil hari ini adalah: yang pertama, mengajak kita semua untuk rajin berdoa sebelum memutuskan sesuatu, sekecil apapun keputusan itu. Yang kedua, menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan, sebab Tuhan bisa berkarya melalui kita. Yang ketiga, bahwa kita adalah menjadi saluran kasih bagi orang lain lewat kata-kata kita dan tindakan sederhana yang membawa sukacita. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam doa. Bantulah kami agar berani menjawab panggilan-Mu dengan setia, meski kami penuh keterbatasan. Jadikanlah kami alat kasih-Mu yang membawa penghiburan dan damai bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.